semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Nabila. Saya mahasiswi keperawatan Stikes Dr. Sumandi Jember. Jadi, hari ini Hana mau memberikan sedikit edukasi tentang mitigasi pra bencana banjir. Yuk kita simak, jangan di skip ya. Oke, sebelum kita mulai, Hana ingin mereview sedikit tentang apa itu mitigasi bencana. Jadi, menurut pasal 1 ayat 6 PP nomor 21 tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana, mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Nah, yang Hana bahas hari ini adalah mitigasi bencana yang paling umum terjadi seperti banjir. Jadi, Hana mau memberikan edukasi tentang mitigasi pra bencana banjir atau persiapan pencegahan sebelum bencana banjir itu terjadi. Seperti yang kita ketahui, banjir merupakan peristiwa ketika air menggenangi suatu wilayah yang biasanya tidak tergenangi air dalam jangka waktu tertentu. Banjir biasanya terjadi karena curah hujan turun terus-menerus dan mengakibatkan meluapnya air sungai, danau, laut, drainase karena jumlah air yang melebihi daya tampung media penopang air dari curah hujan tadi. Selain disebabkan faktor alami yaitu curah hujan yang tinggi, banjir juga terjadi karena ulah manusia juga loh. Contohnya seperti berkurangnya kawasan resapan air karena alih fungsi lahan, penggundulan hutan yang meningkatkan erosi dan mendangkalkan sungai, serta perilaku tidak bertanggung jawab seperti membuang sampah sembarangan, membuang sampah di sungai, dan mendirikan hunian di bantaran sungai. Oleh sebab itu, langkah antisipasi harus dilakukan baik sebelum, saat, dan pasca bencana banjir. Nah, langkah pra bencana banjir yang bisa kita lakukan adalah yang pertama, kita harus mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4 dan langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan. Yang kedua, kita harus mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita. Apakah kita berada di zona rawan banjir? Kita bisa menggunakan aplikasi Inarix. Yang ketiga, kita harus mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang keempat, kita melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang kelima, kita membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan bila anggota keluarga terpencar-pencar. Yang keenam, kita harus mengetahui bantuan apa yang bisa diberikan apabila ada anggota keluarga yang terkena banjir. Yang ketujuh, kita mengetahui kebutuhan-kebutuhan khusus anggota keluarga dan tetangga bila banjir terjadi. Yang kedelapan, kita membuat persiapan untuk hidup mandiri selama sekurangnya 3 hari, misalnya persiapan tas siaga bencana, penyediaan makanan dan air minum. Yang kesembilan, mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Yang kesepuluh, mempertimbangkan asuransi banjir. Yang ke-11, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka kita bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikan dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Yang ke-12, menyimpan berbagai dokumen penting di tempat yang aman. Yang ke-13, hindari membangun di tempat rawan banjir, kecuali ada upaya penguatan dan peninggian bangunan rumah. Yang ke-14, perhatikan berbagai instrumen listrik yang dapat memicu bahaya saat bersentuhan dengan air banjir. Yang ke-15, kita bisa turut serta mendirikan tenda pengungsian dan pembuatan dapur umum. Yang ke-16, melibatkan diri dalam pendistribusian bantuan. Yang ke-17, menggunakan air bersih dengan efisien. Nah, itu tadi adalah langkah-langkah yang bisa kita lakukan sebelum bencana banjir itu terjadi.
Terima kasih atas perhatian semuanya. Sampai di sini, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.